Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin bab ke-7 yakin dan tawakal. Ternyata ya tawakal itu ya gabungan dari seluruhnya, muara itu tawakal ya. Jadi kalau tawakal itu di dalamnya gitu ya ada iman, ada takwa, ada yakin, ada ikhlas, ada siddiq, ada semuanya. Karena tawakal ini kan sudah ke sudah ke aplikasi. Ya, aplikasinya itu adalah tawakal. Karena tawakal itu kan terkait dengan ikhtiar, dengan amal. Nah, ketika beramal itu pada amalnya itu ya terkandunglah semua unsur. Ya kalau yang sudah kita kaji dari kitab ini ya mulai dari ya harus ikhlasnya harus ada, imannya harus ada, takwanya harus ada ketika beramal. Jadi muara gitu ya, tawakal itu muara. Ya sekali lagi artinya ketika seseorang disebut tawakal itu di dalamnya ada semua unsurnya. Ya ada ikhlas, ada taubat, ada siddiq, ada iman, ada takwa. Pantas itu kan kalau selain musyrik satu lagi itu syaratnya untuk masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal. Ya, ternyata tawakal ini kan gabungan dari semuanya, dari sabar, dari qanaah, dari ya pokoknya semuanya. Pantasnya kalau satu itu syarat masuk surga hisab tanpa hisab hanya selain tidak musyrik tawakal. Nah, yang kemarin hadis keempat, ini hadis luar biasa ini ya. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Akan masuk surga kaum-kaum, misalnya terjemahnya gitu ya kemarinnya, aqwamun jama dari kaumun. Akan masuk surga kaum-kaum atau siapapun sebetulnya lah. Yang akan masuk surga siapapun atau seseorang yang, nah ini sifatnya nih, orang yang seperti apa? Afidatuhum mislu afidatit thair. Hatinya yang seperti burung tuh bukan usahanya seperti burung ya. Kalau usahanya itu kan sudah aplikasi, makanya di dalamnya coba seperti ini misalnya ya. Di sini burung sih sebetulnya semua binatang. Kalau kemarin saya contohkan juga kan, seekor singa itu nggak pernah di dalam hatinya mempertanyakan kenapa saya ditetapkan seperti ini. Kalau mau makan saja harus ngejar-ngejar dulu mangsa, nggak pernah. Itu singa nggak pernah. Kenapa ya Allah tetapkan saya begini? Qanaah berarti ya menerimalah. Kan dari sana kan awalnya tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'alallah. Artinya menyadari, mengakui, menerima apapun yang Allah tetapkan. Artinya hati binatang itu seperti itu kan. Hati binatang itu seperti itu. Nyamuk nggak pernah mengeluh. Mau makan saja resikonya nyawa. Belum juga berhasil sudah dicemes dicemes pakai raket listrik merepet. Payah. Mereka menerima gitu. Jadi di hadis luar biasa nih, Jawamiul Kalam betul ya, Jawamiul Kalim nih. Hadisnya sependek ini redaksinya, tapi maknanya ini makna yang sesungguhnya dari tawakal. Memiliki hati seperti hati burung, hati binatang ya, dalam seperti apa gitu ya hati binatang. Ya, mulai dari sana ketika mereka tidak pernah mempertanyakan
Kenapa Allah tetapkan seperti itu bagi mereka? Kalau kuda gitu kan, kalau digembalakan, mereka nggak usah ngejar-ngejar makanan, santai aja tara parasea dinyatu nege pagi gigir-gigir gitu ngabring domba menyeratu masing-masing acuh nggak pernah. Tapi kalau singa dapat buruan pan makan buruan silih harang hayo silih badug. Kenapa demikian? Tidak pernah mempertanyakan. Mereka artinya menerima. Ininya yang dimaksud dengan seperti hati burung itu, tidak pernah mengeluh gitu kan, tidak pernah mempertanyakan kenapa harus seperti ini ketetapan bagi mereka. Mereka menerima dan mereka jalani. Sehingga Allah tetapkan kalau mau makan itu harus berburu, ya berburulah seperti yang Allah tetapkan. Ikhlas artinya ketika berburunya itu ikhlas. Makanya tawakal itu sudah muara, itunya sudah ujung, betul-betul ujung yang berarti di dalamnya sudah semuanya tercakup. Mungkin nanti ini satu kitab itu muaranya adalah tawakal. Ya, dengan judul apapun tetap saja muaranya kepada aplikasinya bagaimana, karena aplikasi itu kan sudah karena tawakal itu kan sudah beramal. Hanya diawali dengan qanaah, berarti sebutannya berarti diawali dengan qanaah, menerima apapun yang Allah tetapkan, tidak mengeluh, tidak mempertanyakan, mereka jalani. Nah, bahkan kan manusia kalau manusia harus ada lebihnya dari binatang. Nah, bahkan kalau manusia itu ya bukan hanya tidak mengeluh, bukan hanya tidak mempertanyakan, tapi lebihnya merasa gembira karena yakin Allah itu menetapkan yang baik dan benar. Artinya merasa beruntung ketika ditetapkan seperti begini begitu oleh, beruntung karena kan yakin Allah itu tidak pernah salah. Dan itu mana tawakal sesungguhnya kan? Tawakal itu kan menyerahkan, mewakilkan kepada Allah. Mangga pangaturkeun gitulah, akhirnya tolong atur saya harus bagaimana. Kemudian Allah tetapkan, harusnya kan gembira. Dan lebih dari itu kan, yang kegembiraan yang lebih besar, kegembiraan yang lebih besar adalah ya Allah sudah menetapkan bahwa dari ikhtiar, dari amal yang dilakukan itu diberi pahala. Itu sebetulnya yang lebih yang lebih menggembirakan mestinya ya. Yang lebih menggembirakan itu tidak ada yang disia-siakan. Itu amal yang ikhtiar, amal yang dilakukan itu tidak ada yang disia-siakan, semuanya diberi pahala. Ini yang dimaksud ini ya, hanya diulaslah sedikit yang kemarinnya. Akan masuk surga siapapun yang hatinya seperti hati seekor burung. Nah, ini kan bab tawakal. Burung tidak pernah mengeluh, tidak pernah mempertanyakan. Dan ternyata burung sendiri kan di sini nyebut burung. Emang burung gimana? Burung juga macam-macam. Burung juga beragam. Dari burung yang karnivora itu seperti burung elang kan makannya daging, sama harus berburu. Sampai ada burung yang makannya itu seperti ini, seperti kupu-kupu, makannya itu apa sih itu cairan yang ada di kembang di dalam bunga. Ya oleh Allah diberi kemampuan terbangnya ya beda. Dia ini jadi bisa terbang seperti helikopter. Diam itu ya, dia diam mengepakkan sayapnya, diam sambil paruhnya itu disedot atuh. Jadi menyedot cairan yang ada di bunga.
sambil terbang, kemampuan terbangnya seperti itu. Satu detiknya itu mengepakkan sayapnya burung kolibrinya. Satu detiknya itu mengepakkan sayapnya itu per detik 30 kali kepakan. Coba kalau manusia satu detik 30 gitu coplok sih teh engsel teh. Burungnya sendiri kan beragam, tapi anggaplah ya semuanya menerima, semuanya menjalani itu, semuanya menjalani apa yang Allah tetapkan itu dengan riang, sebutnya riang, gembira. Eta sih anu di atas pohon cempaka. Burung kutilang berbunyi, mereka meriang. Tungtung tepan nyeranyi burung mah mereka riang, mereka pernah mempermasalahkan dan mereka menjalaninya, yaitulah dengan senang hati, dengan riang. Manusia mestinya lebih dari itu. Manusia mestinya lebih gitu ya dari burung. Nah, itu baru tawakal yang sesungguhnya. Nah, sekarang hadis berikutnya nih. Nah, hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima itu ya catatan penting gitunya bahwa ternyata kalau seseorang yang disebut tawakal gitunya, kalau yang disebut tawakal itu ternyata betul-betul itu berarti mencakup segalanya. Ya, qanaah iman, qanaah sabar, ilmu, ikhlas, semuanya. Ketika seseorang beramal, berikhtiar, beramalnya, ini amalnya tawakal nggak? Tawakal bukan, unsur-unsurnya semuanya harus ada berarti di dalamnya. Ada satu saja yang hilang, gagal tawakal. Nah, hadis yang kelima, an Jabirin radhiyallahu anhu. Ini agak panjangnya, kita langsung terjemah saja per koma gitu, per kalimat. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, annahu goza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Jadi kisahkan bahwa dia, Jabir bin Abdullah itu ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Sekarang ini Najd ini jadi salah satu mikot untuk yang ibadah haji. Itunya ke arah Najd lah, satu daerah lah pokoknya di sana gitu tempatnya. Jabir bin Abdullah yang berperang bersama Nabi SAW ya di daerah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Setelah perangnya selesai berarti ini ya, ketika Rasulullah SAW pulang, qafala ma'ahum, Jabir juga ikut pulang ya bersama Rasulullah SAW. Fa'adrokat humul qailatu fi wadin kasiril idohi. Kemudian ini bahasanya tersusul oleh waktu tengah hari. Nah, atau perjalanan mereka gitunya ketika sampai tengah hari. Nah, ketika tengah hari masih di perjalanan, berada di satu tempat, di satu lembah yang di sana banyak sekali pohon-pohon besar yang berduri. Ini dalam perjalanan pulang setelah perang ya. Di tengah perjalanan itu ketika sampai waktu tengah hari, sampai di satu lembah yang di sana banyak pohon besar yang berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW singgah dan ya singgah di sana gitunya, di daerah tadinya ya di satu dataran rendah yang banyak pohon-pohon besar tumbuh di sana. Wa tafarraqan nasu yastazilluna bisyajari. Nah, orang-orang pun ikut itunya singgah dan menyebar. Ya menyebar nyari tempat berteduh. Nah, di sana karena pohonnya bukan hanya satu, ya pohonnya banyak gitu di sana. Tadi banyak di satu lembah atau dataran rendah yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang berduri.
Rasulullah SAW singgah di sana, demikian juga dengan para sahabat, mereka juga singgah di sana dan mereka menyebar dan mencari tempat untuk berteduh di bawah pohon. Para sahabat menyebar, mereka berteduh di bawah pohon-pohon yang ada di sana. Nazala Rasulullah SAW tahta samuratin. Nah saat itu Rasulullah SAW berteduh sambil istirahat gitu ya. Rasulullah SAW berteduh sambil istirahat di satu pohon yang cukup besar yang ada di sana. Fa'allaqo biha sayfahu. Kemudian Rasulullah SAW menggantungkan pedangnya di batang pohon, di ranting lah itunya di pohon tersebut. Beliau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Wa nimna naumatan. Dan kami tertidur. Ya, kami tertidur, ini terjemahnya dulunya. Nah, kemudian kami tertidur. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW menyeru kepada kami. Tentu dengan suara yang keras gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW menyeru atau memanggil kami. Wa iza indahu a'rabiyun. Ternyata di dekat beliau itu ada seorang Arab kampung. Faqala. Kemudian Rasulullah bersabda. Ya Rasulullah itu tadinya para sahabat tertidur itu. Semuanya anggaplah Rasulullah juga tertidur. Semuanya tertidurnya sambil berteduh itu di bawah pohon-pohon besar, semuanya tertidur. Kemudian terdengar Rasulullah SAW menyeru kami, wa iza, dan ternyata di dekat beliau, di sisi beliau itu ada seorang Arab kampung, A'rabiyun, ya, seorang Arab kampung, seorang Arab asing. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naimun. Sesungguhnya orang ini menghunuskan pedang kepadaku dengan pedangku. Jadi pedang yang digantungkan oleh Rasulullah berarti diambil oleh orang ini nih ya. Sesungguhnya orang ini menghunuskan pedang kepadaku dengan pedangku wa ana naimun, ketika aku sedang tidur. Fastaiqaztu, kemudian aku terbangun. Wa huwa fi yadihi solta, dan ternyata pedang itu berada di tangannya terhunus itunya kepadaku. Qala, dan orang itu, si Arab kampung tadinya, orang itu mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini, gitulahnya, siapa yang akan menghalangi. Kalau di sini mayamna'uka, siapa yang akan menghalangimu, minni, dariku, atau maksudnya siapa yang akan menyelamatkanmu itu dari pedang ini. Qultu, aku berkata, ini Rasulullahnya yang mengatakan, qultu Allah. Nah ditanya demikian sambil ditodong, itunya ditodongkan, itu pedang Rasulullah sendiri ditodongkan kepada Rasulullah SAW. Orang itu menodongkan pedangnya sambil mengatakan, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari pedang ini? Aku menjawab, Allah. Rasulullah menjawabnya sampai 3 kali, mengucapkan Allahnya sampai 3 kali. Walam yu'aqibuhu wa jalasa. Ternyata Rasulullah, ini singkat nih ya, Rasulullah tidak menghukum orang itu, wajalasa, dan orang itu kemudian lunglai, terduduk, pedangnya itu lepas. Masih ada nih lanjutannya di sini nih. Wa fi riwayatin, ini hadisnya barusan muttafaq alaihnya. Hadis ini muttafaq alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah di salah satu lafad hadis berarti, nah seperti barusan itu hadisnya, yang sampai di sana gitu ya. Kemudian wafi riwayatin, pada satu riwayat hadis yang sama nih ya tentunya. Qala Jabirun, Jabir berkata, berarti ini ada redaksi yang berbeda nih. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bizatir riqa.
Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada, nah ternyata ini perangnya itu perang Zatur Riqa namanya. Perangnya perang Zatur Riqa nya, karena setiap perang itu kan ada namanya, perang Badar, perang Hunain, perang Khaybar, perang Khandaq. Nah ini perang Zatur Riqa namanya nih ya, perang ini. Ini salah satu perang yang Rasulullah ikut berarti. Kalau nggak salah saya juga lupa lagi nih di bab Taubat. Di sana sudah pernah dijelaskan itunya. Jadi dari semua perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, berapa perang yang Rasulullah ikut, kemudian berapa perang yang Rasulullah tidak ikut. Sebetulnya itu sudah dibahas gitu ya. Saya sendiri lupa lagi persisnya berapanya perang yang Rasulullah ikut. Kalau perang Uhud kan Rasulullah ikut sampai kena panah gitu kan di pelindung kepalanya. Ini salah satu juga perang lainnya yang Rasulullah SAW ikut. Gak kebayang begininya kalau Rasulullah ikut perang itu ternyata ikut perang, makanya Rasulullah bawa pedang gitu kan. Makanya Rasulullah bawa pedang, ya Rasulullah artinya ya, ikut perangnya kan perang Baratayuda. Perangnya kan langsung gitu kan, benar-benar bertempur gitu di satu area itu kan. Ya perang Baratayuda kan pasukan dengan pasukan, bukan satu lawan satu. Nah untuk perang yang Rasulullah SAW ikut, yang menjadi bodyguardnya gitu ya, yang menjadi pelindung Rasulullah SAW itu adalah Zubair bin Awam. Ini salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ya, Zubair bin Awam itu ya dikenal lah sebagai bodyguardnya Rasul, itu Zubair bin Awam. Nah, kalau dalam perang itu karena Rasul seperti di sini, ini kan Rasul bawa pedang kan. Di sini kan dikisahkan kata Jabir, kami berperang bersama Nabi, yaitu perang Zatur Riqa. Rasulullah setelah selesai Rasulullah menggantungkan pedangnya, terus Rasulullah bawa pedang ke medan perang mau apa? Coba mau apa? Mereka gaya namun itu ya ikut perang, berarti kebayang berarti kan Rasulullah itu ikut perang. Dan pelindungnya, bodyguardnya itu Zubair bin Awam, dan meninggalnya pun ketika sedang di satu perangan itu, sedang melindungi Rasulullah. Dia ini sedang melindungi Rasulullahnya, karena yang diincar oleh para musuh adalah Rasulullahnya. Kalau beliau ikut, Rasulullah yang diincarnya. Zubair bin Awam itu di satu peperangan dia gugurnya itu ketika sedang melindungi Rasulullah. Habislah dari belakang gitu ya oleh senjata musuh karena dia melindungi Rasulullah. Faiza ataina ala syajaratin zolilatin. Nah, ini di satu riwayat seperti ini nih ya, hadisnya agak beda berarti kan redaksinya dengan yang barusan. Kalau yang tadi kan sampai Rasulullah SAW ditodongnya dengan pedangnya sendiri, pedang Rasulullah. Siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Allah, Allah, Allah. Berarti 3 kali Rasulullah menjawabnya. Kemudian orang itu lemas lunglai gitu sampai terduduk, pedangnya terlepas. Di sini singkatnya walam yu'aqibhu. Ternyata Rasulullah tidak menghukum orang itu. Wajalasanya, dan orang itu terduduknya dan Rasulullah hanya duduk saja, tidak menghukum orang tersebut. Nah, sekarang pada riwayat yang lain Jabir mengatakan, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, yaitu pada perang Zatur Riqa nama perangnya. Faiza ataina ala syajaratin zolilatin. Nah, singkatnya kan setelah selesai perang, ketika pulang itu dari perang tersebut, kami mendatangi pohon-pohon yang besar untuk berteduh. Taroknaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami katakanlah di antara semua pohon-pohon yang ada di sana, kami kami utamakan gitu ya pohon yang terbesar untuk Rasulullah SAW berteduh. Jadi mereka mengutamakan Rasulullah SAW gitu ya untuk berteduh di sana. Kami utamakan Rasulullah SAW untuk berteduh di satu pohon yang paling besar.
Faja'a rajulun minal musyrikin. Nah, tadi disebutnya diserahkan Arabiyun, seorang Arab kampung. Nah, di satu riwayat seperti ini. Faja'a rajulun minal musyrikin. Datanglah satu orang dari kaum musyrikin. Ya, ternyata kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu karena tadi semuanya sedang tidur. Rasulullah sendiri sedang tidur. Datang seorang laki-laki dari kaum musyrikin, wasaifu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarati. Nah, saat itu pedang Rasulullah SAW itu digantungkan di pohon tersebut. Fakhtarotohu faqala. Kemudian orang itu, si orang dari kaum musyrikin itu kemudian mengambil pedangnya, lalu menodongkannya kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, takhofuni, kamu takut kepadaku? Wanian kikian kan Nabi. Takhofuni ini bertanya gitu ya, apa kamu takut kepadaku? Qala, Rasulullah menjawab la. Ini Rasulullah menjawab seperti ini, qala la, kamu takut kepadaku? Tidak. Qala, lalu orang itu orang musyrik itu bertanya lagi, faman yamna'uka minni, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Qala Allah. Nah, di satu riwayat seperti itu, demikian redaksinya. Masih ada lagi nih redaksi yang lain nih untuk hadis ini nih. Wa fi riwayati Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihihi. Pada riwayat Abu Bakar al-Ismaili di dalam kitab sahihnya. Nah, demikian redaksinya. Qala man yamna'uka minni, qala Allah. Siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Rasulullah menjawab Allah. Qala, kemudian Jabir nih yang mengisahkan kejadian ini, kan Jabirnya sahabatnya yang mengisahkan kejadian ini. Nah, di dalam dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili, orang si kafir tadi, si musyrik tadi mengatakan, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Rasulullah menjawab Allah. Kemudian Jabir mengisahkan, fasaqata saifu min yadihi, pedang itu jatuh dari tangannya. Begitu dijawab demikian oleh Rasulullah, pedang itu terlepas, pedang itu jatuh dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah SAW as-saifa, kemudian Rasulullah mengambil pedang tersebut. Faqala, nah ditodongkanlah ke orang musyrik tadi. Kemudian Rasulullah sekarang yang bertanya, man yamna'uka minni, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Faqala, kemudian orang itu menjawab, kun akhairu akhizin, jadilah engkau apa sih bahasanya nih ya, merebut gitunya, merebut pedang. Kan Rasulullah seolah-olah gitu kan merebut kembali pedangnya, mengambil pedangnya. Orang itu mengatakan, oh jadilah orang baik atau berbaik-baiklah engkau kepadaku. Cek Nabi itu mana mah tupugu tadi no dong. Hari ayeuna begitu balik ditodong, orang itu mengatakan, ya berbaik-baiklah kepadaku. Itu orang itu mengatakan demikiannya kurang lebih. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, Rasulullah menawarkan masuk Islam berarti. Ya, tashhadu, apa kamu mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini Rasulullah, aku ini utusannya? Orang itu menjawab qala, orang itu menjawab la, enggak. Mau masuk Islam, masih orang mau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusannya? La. Orang itu tidak mau masuk Islam. Walakinni, ini lanjutan orang tadinya. Qala, orang itu menjawab, la, tidak mau masuk Islam. Walakinni, akan tetapi aku akan uahiduka, aku berjanji kepadamu, an la uqatiluka, aku tidak akan membunuhmu. Tuh apa pedang lagi ke dia cek Nabi. Baiklah Arabiyun wada Arab kampung itu mah. Saya jeung nu kieu ngobrol lagi. Apakah kamu mau masuk Islam? Kurang lebih seperti itu. Hanya pertanyaannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah tadi mengajarkan 2 kalimat syahadat. Orang itu mengatakan tidak mau, akan tetapi aku
berjanji, an la uqatiluka, aku tidak akan membunuhmu, wala aku numa qaumin yuqatilunaka, dan aku tidak akan bergabung dengan kaum yang memerangimu. Orang ini berjanji demikiannya, aku tidak akan membunuhmu dan aku tidak akan mau bergabung dengan kaum yang memerangimu. Fakhalla sabilahu, kemudian Rasulullah SAW membiarkan orang itu pergi. Ya, Rasulullah membiarkan orang itu pergi. Coba kalau oleh Rasulullah bilang lukup sigana ke para sahabat, wah sigar bugan sigana. Ini strategi, jangan dikira. Ini strateginya, ini strategi dari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah itu membiarkan orang yang sebelumnya kan mau membunuh, mengancam mau membunuh. Fakhalla sabilahu, kemudian Rasulullah SAW beri jalan gitu, biarkan orang ini pergi. Fa'ata ashabahu, nah kemudian orang itu ternyata ya benar, kembalilah kepada kaumnya. Dia kembali kepada kawan-kawannya, kepada kaumnya. Faqala, dan dia mengatakan, ji'tukum min indi khairin nas, aku datang kepada kalian setelah bertemu dengan manusia terbaik. Tah eta strategi Nabi teh. Ya biarkan gitu kan, diberitakan kepada mereka, karena Rasulullah itu kan bukan mau membunuh. Rasulullah itu kan bukan ingin membunuh orang kafir. Rasulullah itu inginnya mereka masuk Islam. Nah kalau aku para sahabat pas tadi ke segitu gitu, iya gulung lah, gulung. Segera bukan kepada sahabat masih kan. Ya inilah siasat politik, berpolitik. Rasul itu bersiasat, itunya inilah dakwah, siasat dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang itu tetap tidak mau, ya sudah, itu kan Rasulullah, ya sudah, kalau tidak mau kan urusan dirinya. Tapi ternyata kan Rasulullah tadi memerintahkan beri jalan, biarkan dia pergi. Fa'ata ashabahu, kemudian beliau orang tadinya kemudian kembali kepada kaumnya, kembali kepada kawan-kawannya. Faqala, dan mengatakan, ji'tukum, aku datang kepada kalian min indi khairin nas. Nah, Allah itunya terjemah bebasnya, setelah bertemu dengan manusia terbaik. Kemudian ada ini penjelasan mufradat atau kosakata sih, ini saya kira nggak perlu nih ya. Kofala roja'a. Nah ini ada kata-kata yang asing. Kenapa bukan menggunakan roja'a? Artinya roja'a yarji'u umum itu ya. Kalau kembali itu menggunakan kata roja'a yarji'u, seperti di Quran juga kan. Summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah di redaksi hadis ini bukan menggunakan kata roja'a tapi kofala gitu kata kerjanya. Nah, ini penjelasan kosakata nih, kofala roja'a. Kofala itu artinya roja'a. Nah itulah ya namanya mufradat unggul ya namanya. Nah sekarang ini nih ya dari hadis ini. Dari catatan yang ada di kitab ini ya, Dalilul Falihin ini tadi tentang perang yang di redaksi awal tadinya hanya disebut berperang bersama Nabi di arah Najd. Nah, ternyata itu Zaturriqo. Perang Zaturriqo itu terjadi di tahun ke-6. Tahun ke-6 itu maksudnya tahun ke-6 setelah hijrahnya, karena kalau tahun ke-6 sebelum hijrah belum ada perang. Karena selama Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrahnya berada di Mekah nggak pernah perang. Yang ada hanya mengalami, justru kan yang ada adalah ya mengalami itu intimidasi, penindasan, kekerasan gitu selama di Mekah. Rasulullah dan para sahabat itu mengalami kekerasan dari kafir Quraisy. Nah, tahun ke-6 ini tahun ke-6 setelah hijrah berartinya. Ya apalagi kan kalau kemudian penanggalan Islam gitu ya, penanggalan Islam itu kan tahun pertamanya itu hijrah. Makanya tahun Islam itu kan hijriyah. Tahun pertama
penanggalan kalender almanak Islam itunya tahun pertamanya itu diambil dari peristiwa hijrah. Jadi namanya tahun Hijriyah itunya disebutnya. Kemudian juga ada sebutan lainnya untuk tahun penanggalan, artinya perhitungan tanggal di dalam Islam itu disebut juga Qomariyah. Karena memang berdasarkan Quran itunya perhitungan waktu itu berdasarkan hilal. Itu ada ayatnya yang yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Jawab oleh Muhammad gitu bahwa hilal itu mawaqitu linnas, artinya itu untuk menentukan waktu bagi manusia itu berdasarkan hilal. Nah, sehingga tanggal 1 setiap bulannya di bulan Islam itu berdasarkan hilal. Nah, hanya yang suka jadi masalah itu yaitu bulan Ramadan. Nah, karena untuk ini besok sudah saum atau belum? Kan harus jelas dulu hilalnya, harus sudah muncul, sudah nampak. 1 Syawal, nah karena itu kan menentukan juga apakah masih saum besok itu atau sudah masuk bulan Syawal. Kemudian kemudian bulan Zulhijjah itu untuk menentukan Idul Adha hari 10 Zulhijjahnya jatuh pada hari apa gitu kan harus dihitung dulu tanggal 1-nya. Di luar itu bulan Rajab nggak pernah ribut, nggak pernah ribut soal hilalnya hari ini, besok atau lusa, nggak pernah. Bulan Rajab, bulan Rawah, Hapit itu Hapit apa? Bulan Hapit, bulan Sunnah itu. Rajab, Rawah, Hapit, Rayagung. Yang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu Muharram nggak pernah dipermasalahkan. Hilal itunya menentukan penanggalan. Nah, ini perangnya terjadi tahun ke-6. Perang Zaturriqo yaitu di daerah Najd. Najd inilah sebentar di sininya. Najd itu ismun khosun 5 dunal Hijaz. Di Hijaz belah mana? Tetap poek. Ke arah ini sebetulnya ke arah Syam. Nah, mungkin sekarang kita bisa melihatnya di di peta gitunya di peta dunia. Kalau Madinah sebelah mana, nah Najd itu ke arah Syam lah itunya. Nah, di sanalah pokoknya nih ya perang Najd. Ini terjadi pada tahun ke-6. Nah, kemudian tadi di sini yang jadi catatan gitu ya. Para sahabat itu berpikir karena ini perang sudah selesai kan. Ya, ini perang sudah selesai. Ternyata si orang Arab kampung, orang musyrik yang mendatangi, mengambil dan menodongkan pedang Rasul itu ternyata itu musuh yang dilawan sebelumnya, yang sudah menyerah sebetulnya itu ya perang, karena perangnya kan mereka itu kalah sebetulnya. Ini kejadiannya kan setelah perangnya selesai, artinya ya perang sudah selesai. Saat itu perangnya dimenangi oleh memang Rasulullah dan para sahabat nggak pernah kalah. Sebetulnya mereka sudah kalah, mereka sudah menyerah, tapi ini ternyata nih ada satu orang yang ketika ada kesempatan demikian dia melakukannya. Nah, para sahabat itu kan tadi ketika sampai di lembah tersebut, para sahabat itu mengutamakan pohon yang terbesar untuk Rasulullah berteduh, dan beliau berteduh sendirian itu di sana. Artinya tanpa penjagaan, tanpa pengawalannya dari para sahabat, karena menganggap ya perangnya sudah selesai. Nah, ternyata orang yang datang tadi si Arab kampung itu tadi yang yang dikalahkan itu dalam perang Zaturriqo sebelumnya.
Nah, sampai terjadi demikian itu ya karena para sahabat itu berpencari, itu artinya ya mereka sendiri kan mencari pohon-pohon untuk berteduh. Mereka mengutamakan dan membiarkan Rasulullah SAW berteduh di bawah pohon yang paling besar. Beliau sendirian itu di sana. Ya, Rasulullah sendirian di sana. Beliau beristirahat, ternyata tertidur kan, dan semuanya tertidur. Beliau menggantungkan pedangnya, kemudian tertidur. Ternyata nih ada orang ini yang datang. Nah, kenapa sampai terjadi demikian gitunya? Karena para sahabat menganggap ini perang sudah selesai, kondisi aman gitu menganggapnya, sehingga para sahabat tidak ada yang menemani, mengawal itulahnya, melindungi Rasulullah. Para sahabat itu ya berpencarlah, mereka pun mencari pohon untuk berteduh. Rasulullah sendirian berteduh di pohon yang paling besar. Nah, sampai kejadian demikian itu ya karena para sahabat menganggap kondisi di sana sudah aman. Nah, yastatiru nabiha kama pisihahi nya illatan litaparukihim. Nah, karena tadinya para sahabat membiarkan Rasulullah sendiri itu mereka menganggap aman. Nah, ya memang ternyata kejadian demikian. Datang seorang Arab yang ternyata dari kelompok yang dikalahkannya waktu perang. Allazila kejadiannya benar-benar seperti ini, berartinya ya datang orang itu, datang musuh menghampiri, mendatangi Rasulullahnya dengan kejadian seperti tadi. Andai berarti laula ismatullahi linabiyyihi la fatakabihi. Andai tidak dilindungi lahnya, andai tidak ada pertolongan, andai Rasulullah SAW itu tidak dilindungi oleh Allah, pasti terjadi, itulah pasti orang itu akan membunuh Rasulullah SAW. Nah, karena kan pertanyaannya siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Nah, siapa aja yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Ya nggak ada, anggaplah ini pedang sudah ditodongkan ke leher. Ya, atau pedang itu sudah ditodongkan ke leher atau ke dada Nabi, pokoknya ke itu yang biasanya kan menodongkan pedang gitu, seperti itu ya. Ditodongkan ke leher atau ke dada. Nah, siapa yang akan menyelamatkanmu? Artinya kan sebetulnya kan tinggal menusukkan saja. Nah, andai tidak ada pertolongan Allah, andai Rasulullah SAW itu tidak dilindungi oleh Allah, ya pasti mati lah, pasti dibunuh oleh orang tadi. Hazal Arabiyyu min Bani Maharib allazi kharaja Nabi SAW li harbihim. Nah, si Arab tadi itu dari ini namanya Bani Maharib. Di mana Bani Maharib ya itulah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, orang Arabiyun ya seorang musyrik yang disebutkan tadi itu dari Bani Maharib. Nah, di mana Rasulullah SAW itunya mendatangi atau dalam perang Zatur Riqa itu Rasulullah SAW memerangi mereka, yaitu memerangi Bani Maharib. Ada yang menyebutkan orang itu, nah biasanya kalau siapa nama gitunya orang, nah kadang-kadang ada perbedaan. Ada yang menyebutkan namanya Guros. Si orang tadi baiklah itu penting begitunya. Ada yang menyebutkan Guros namanya. Ada yang menyebutkan go pakai ghinnya di fathah Gouros. Ada juga yang menyebut namanya Guairis. Ada yang Guros, ada yang Gouros, ada yang Guairis, itu yang nama si orang tadi. Ya kan baiklah sahawae ge gitunya, itu kan itu tidak terlalu penting. Nah, sekarang ke masalah pokoknya ya. Dalam hal ini masalah pokok itu ketawakalnya. Karena hadis ini kan bisa dilihat, bisa ditinjau dari berbagai aspek. Kita lihat nih Imam Al-Bukhari ini ya. Hadis ini kan riwayat Bukhari tadinya. Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini dalam 3 bab.
Artinya kan Imam Bukhari memandang ada tiga hal gitulah, itu minimal tiga hal, sebetulnya bisa banyak. Nah, ini sebentar nih ya kita lihat dulu nih di dalam Sahih Bukhari. Aduh, kemana nih kata apa nih ya, sebentar nih ya. Nah, Imam Bukhari menempatkannya di dalam berapa bab nih? Banyak ternyata nih. Yalah, tuh sebentar nih ya, jangan kata ini jadi banyak nih. Tadi sudah saya buka, ada di tiga gitunya di Imam Bukhari, di Bukhari itu ada di tiga. Imam Bukhari menempatkannya di tiga tempat. Nah, artinya Imam Bukhari itu mengambil tiga kesimpulannya dari hadis ini. Ini tadi saya sudah ambil dari ini keywordnya yang paling sedikit. Nah, ini mungkin ya sebentar dia. A1 ini judulnya di dalam Imam Bukhari menempatkan di dalam Kitabul Maghazi. Jadi Sahih Bukhari itu ada Kitabul Maghazi itu perang berarti. Nah, semua perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat berarti ada di sana. Di antaranya, nah ini nih perang Zatur Riqa. Nah, kemudian adalah Imam Bukhari seperti ininya dalam Kitabul Jihad. Kitabul Jihad Wasair, jihad dan ekspedisi. Ini masih sekitar peperangan. Nah, kemudian ini babnya dari Imam Bukhari itu man alaqa saifahu bisyajari fi safari indal qailati. Ini jadi judul yang seperti ininya Imam Bukhari ini. Menggantungkan pedang di sebuah pohon ketika safar pada waktu tidur siang. Jadi judul gitu. Jadi judul itu. Jadi pun perang di Ukraina gitu lamun tunduh menang teh simpen heula we. Tanaman senjatanya. Simpen dulu senjatanya. Tentara itu ngantuk. Datang ternyata ini tentara dari DPR dan LPR menodongkan pedang. Tentara Ukraina itu kan tentara Azov. Ditanya siapa yang menyelamatkanmu, malu bisa jawab langsung sih nama ditembak nama. Ini di judulnya seperti ini nih ya. Man alaqa saifahu bisyajari fisafari indal qailati. Jadi dalam kondisinya apakah setelah perang atau karena ini masih bawa senjatanya. Judulnya menggantungkan pedang di sebuah pohon pada waktu safar ketika tidur siang. Dia judul nanu gitu. Sebentar lagi nih ada satu lagi nih, ada di tiga nih ya, di tiga tempat nih. Nah, ini satu lagi nih. Tafarrukun nasi anil imami indal qailati wal istidlali bisyajari. Orang-orang berpencar membiarkan pemimpinnya sendirian ketika tidur siang dan bernaung di bawah pohon. Itu juga jadi bab gitunya, jadi bab. Artinya ada masalahnya di situ. Sampai dijadikan bab, sampai dijadikan judul gitu satu pembahasan, ya artinya ini ada pembahasan khusus. Nah, kalau yang tadi di sini kan kenapa para sahabat melakukan demikian? Mereka itu tidak bernaung di dekat Rasulullah gitu ya. Karena para sahabat menganggap ya kondisi sudah aman terkendali. Sudah kondusif lah, aman terkendali, sehingga beliau membiarkan Rasulullah istirahat sendirian. Mereka sendiri kemudian mencari tempat untuk berlindung. Sebentar nih mana kitab ininya nih. Tadi ini pertempuran Zatur Riqa, pertempuran Banil Mustolik.
Ternyata Imam Bukhari-nya di dalam kitabnya itu hadis ini ditempatkan dengan judul-judul seperti tadi. Kalau di sini kan apa namanya, kitab Riyadhus Shalihinnya sendirinya, kitab Riyadhus Shalihinnya sendiri itu kan yang menulisnya itu Imam An-Nawawi, dengan pembahasan dari awal kita melihatnya. Yang pertama kan bab ikhlas, kemudian terus itu bab ke-7, sekarang tawakal. Nah, kalau Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab tawakal, artinya dalam hal ini soal tawakalnya. Adapun soal menggantungkan pedang, Imam Bukhari tadi kan jadi pembahasan sebetulnya. Nah, adapun tentang tawakalnya di sini, ini juga sangat jelas, ya sangat jelas gitu ya, di mana kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kejadian ini sudah betul-betul tidak bisa melakukan apapun. Karena kan harus ada tindakan kan sebetulnya. Tawakal itu kan harus ada amal, ada ikhtiar. Nah, dalam kondisi seperti ini ikhtiar Rasulullah apa? Enggak akan ada. Tidak akan adanya, karena ini pedang sudah di leher, terus mau bagaimana? Ada yang melawan, ya sudah tinggal, makanya tinggal di apa namanya, ditublaskeun atuh di kumaha atunya, tublas siga tebal ban aing. Tublas siga tebal ban nih. Aduh, tinggal di apa namanya sih, di gitulah ya. Heuh kitu kan pokona tublaskeun. Makanya si orang tadi kan, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Kan itu sudah ditodongkan, ya anggaplah sudah nempel gitu di leher atau di dada Rasulullah SAW gitu aja, ya sudah tinggal didorong begitu ya mati. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Kalau soal ikhtiarnya ini sudah jelasnya Rasulullah kan menyandarkan kepada, berarti kan ini tawakal itu kan mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya gitu kepada Allah. Siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Allah. Ini kalau makna tawakalnya sebetulnya sangat jelas demikiannya. Kalau di dalam ya sebutlah di definisi tawakal itu kan ada ikhtiar. Dalam kondisi seperti ini ikhtiar Rasulullah apa? Ya tidak ada berarti. Kalau mau merebut, katakanlahnya berikhtiarnya adalah merebut, melawan kondisinya kondisinya seperti ini. Karena ketika Rasulullah ditanya tadi, kamu takut kepadaku? Boro-boro, emang Rasulullah penakut apa? Rasulullah nu kamari genan teh asja'un nasnya, kata Anas bin Malik. Rasulullah itu kan ahsanun nas, ajwadun nas, wa asja'un nas. Rasulullah itu adalah orang terbaik secara fisik ataupun khuluqnya ataupun akhlaknya. Kemudian ajwadun nas, Rasulullah itu orang yang paling ringan, paling mudah untuk urusan amal soleh, dan Rasulullah itu paling berani. Sajaah kan namanya, dimana sajaah itu beraninya itu kalau sesuai dengan Al-Quran. Kalau beraninya melanggar Al-Quran tapi berani, nekat disebutnya an-nuhur. Rasulullah itu paling berani, artinya kalau sesuai, berartinya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ketetapan Islam, Rasulullah itu orang terdepan yang paling berani melakukannya. Nah, ditanya demikian, kamu takut kepadaku? Pret, cek Nabi, takut apanya? Tapi kan kondisinya demikian, sehingga Rasulullah hanya bisa menjawab Allah. Nah, soal tawakalnya di sini sangat jelas. Arti tawakal itu Rasulullah saat itu menyerahkan betul-betul sepenuhnya, serahkan kepada Allah. Dan Allah menetapkan demikian kan tadinya. Allah menetapkan demikian, yaitu Allah menetapkan, ya kan, Allah yang membuat demikian itu hakikatnya Allah. Nah, inilah hasil dari tawakalnya, yaitu orang itu lemas sampai pedangnya saja terjatuh. Itu hasil dari tawakal.
katakanlahnya kalau bagi Rasulullahnya dalam kondisi demikian berandai-andai saja gitunya, Rasulullah sudah tawakal, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Andai saat itu kemudian orang itu mengatakan begini, Allah apa Allah jadi saja dibunuh, ya bagi Rasulullah kan gak ada masalah. Ya, andainya kejadiannya demikian itu, kalau ketika orang itu bertanya siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini, Allah. Ganeng Allah jadi saja misalnya dibunuh, ya bagi Rasulullah ya sudah, karena dia sudah bertawakal. Kan itu kan tentang tawakalnya di hadis ini adalah taetana gitu, bagian tawakal mah. Rasulullah betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi tetap yang namanya tawakal itu harus ada usaha, harus ada ikhtiar, harus ada amal. Ya, artinya kan selama ada itu yang bisa, ada yang bisa diamalkan. Selain dari ya kalau menyerahkan kepada Allah itu sudah jelasnya tawakalnya. Kita kita bayangkannya gitu, saat itu kira-kira amal yang bisa dilakukan oleh Rasulullah apa untuk selamat dari todongan pedang. Jadi jangan seperti ini nih, berarti jangan memaknai hadis ini mangga we kumaha Allah, kita hanya diam, padahal ada yang harus dilakukan, ada yang bisa dilakukan. Nah, tawakal bukan seperti itu. Jangan seperti yang ini kelompok tasawuf kan memaknai tawakal itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan arti ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu dengan arti kalau sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, kita tidak boleh berikhtiar berusaha apapun. Menurut mereka ikhtiar atau usaha kita ini mencederai kepercayaan kita kepada Allah. Jadi seolah-olah katanya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kenapa kamu masih melakukan sesuatu? Itu kelompok tasawuf atau sufi memaknai tawakalnya itu demikian. Kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ya sudah kita diam saja. Biarkan Allah yang bekerja, gitulah seolah-olahnya. Biarkanlah Allah yang bekerja lalu memberikan hasilnya kepada kita. Ngeunah cik urang teh atuh kitu mah. Kalau begitu nggak akan ada orang yang bekerja. Andai pemahamannya demikian, tiap pagi saja kita mengatakan begini, ya Allah aku serahkan kepadamu urusan rezekiku hari ini. Biarkan Allah yang mencari rezekinya, hasilnya lalu diberikan kepada kita. Kan kita sudah mewakilkan, sudah menyerahkan sepenuhnya urusan rezeki kita ini kepada Allah. Gak boleh bekerja berarti. Tidak boleh berikhtiar bekerja mencari nafkah, nggak boleh. Kalau makna tawakalnya, meskipun secara arti kata tawakal itu memang memasrahkan, menyerahkan sepenuhnya. Nah, ternyata di sini kan Rasulullah SAW itu jelas sekalinya dari jawabannya, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Allah. Ada usaha nggak yang bisa dilakukan oleh Rasulullah? Dalam kondisi seperti ini ya, tidak ada. Makanya Rasul kan nggak melakukan apa-apa di sini. Kondisinya betul-betul lah gitunya. Kalau saya bayangkan bahwa orang ini menodongkan pedangnya itu sudah ditempelkan di leher. Apa yang bisa dilakukan kalau sudah demikian? Mungkin gerak sedikit saja langsung ditusuknya, langsung ditusukkan. Karena di hadis ini tidak disebutkan, tidak diterangkan ikhtiar Rasulullah dalam kondisi demikian seperti apa. Hanya dengan menjawab Allah, jatuhkan pedangnya. Itulah ketetapan dari Allah. Mana ikhtiar Rasulullah? Di sini seolah-olah tidak ada. Memang tidak ada karena kondisinya memang sudah tidak memungkinkan
Ada ikhtiar apa untuk selamat dalam kondisi demikian? Ya berarti hanya tinggal pasrah berarti. Dan itulah hasil yang Allah berikan. Itu hasil yang Allah berikan adalah selamat. Artinya kan Rasulullah dari ancaman orang tersebut. Yaitu yaitu Allah menjadikan tangan orang itu lemas, bahkan badannya juga lemas. Orang itu lunglai, tertunduk. Ya, pedangnya terlepas, kemudian orangnya terduduk. Kemudian Rasulullah kan yang melakukan hal yang sama. Beliau ambil pedangnya lalu ditodongkan. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu? Gak ada. Jadilah berbaik-baiklah kepada saya. Gitu kan jawab nanti. Berbaik-baiklah kepada saya. Ayo satu asup Islam. Mau mana? Tapi kan kalau dibunuh rugi. Karena kan intinya Rasulullah kan tidak akan memaksa, apalagi sampai membunuh orang yang tidak mau masuk. Artinya kan Rasulullah tidak memaksa kan di sini. Rasulullah kan tidak memaksa dia harus masuk Islam, kalau tetap tidak mau akan saya bunuh. Ya Rasulullah nggak melakukan demikian. Apalagi sampai jadi membunuhnya karena tidak mau masuk Islam. Malah di sini Rasulullah SAW kepada para sahabatnya kan Rasulullah mengatakan, karena kan tadi para sahabat dipanggil. Kemudian Rasulullah yang memerintahkan kepada para sahabat, beri jalan biar dia pergi. Beri jalan, biarkan orang ini pergi. Karena yang utama bagi Rasulullah itu kan bukan kafir itu terbunuh. Kalau dianggap kerugian dia ya ini kalau kita merujuk ke hadis ini. Nanti ini Rasulullah menggambarkan seperti ini kan. Nanti di akhirat itu ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh 5 orang pengikutnya. Ada yang 12 orang, ada yang 1 orang. Jadi Rasulullah itu menganggap kerugian itu kalau ada orang yang kafir karena tidak akan menjadi pengikutnya. Itu diantara boleh disebut kebanggaan Rasulullah SAW itu karena beliau sendiri yang mengungkapkan, aku akan menjadi nabi yang umatnya paling banyak. Jadi Rasul itu kan berusaha, makanya semua manusia itu kan supaya masuk Islam karena nanti akan menjadi pengikutnya itu di akhirat. Nah kalau ada yang kafir malah dibunuh, bukan harus dibunuh, diajak masuk Islam itu. Makanya oleh Rasulullah kan ditawari demikian tadi. Atashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, kegembung yang santap cenah ini sudah biarkan pergi kalau tidak mau. Nah, ternyata itu juga tadi merupakan ini siasat Rasulullah di dalam berdakwah. Ternyata orang ini benar kan mengatakan Rasulullah itu orang seperti apa? Aku datang kepada kalian setelah bertemu dengan manusia terbaik. Itu kan yang dikatakan orang ini ketika kembali ke kaumnya, dia mengatakan demikian. Bisa jadi kan kemudian kaumnya itu tertarik untuk masuk Islam setelah diberitahu demikian. Jadi yang bisa jadi kan kaumnya itu tertariknya untuk masuk Islam setelah orang ini mengatakan saya datang kepada kalian setelah bertemu dengan manusia terbaik. Bisa jadi kemudian kaumnya itu tertarik untuk masuk Islam dan merasa bersalah karena memeranginya. Ini dakwah berartinya ya inilah cara dakwah Rasulullah kan. Rasulullah itu tidak ingin membunuh kaumnya, tidak ingin membunuh orang kafir. Rasulullah itu inginnya orang kafir itu masuk ke Islam. Ini kan juga seperti yang waktu kejadian di Taif, Rasulullah berdakwah ke sana kan malah diludahi, dikatai dengan kata-kata yang kotor, kemudian dilempar sampai beliau berdarah. Malaikat menawarkan, mau aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka, mati semuanya. Rasulullah kan tidak mau, jangan. Mereka demikian itu karena mereka belum mengerti. Nah ini yang ada di dalam pikiran Rasulullah SAW itu kan nyari ngebunuh mah gampang, tapi mereka masuk neraka kan itu berarti. Ya kalau membunuh mudah, roh malaikat apalagi bisa kan mengangkat gunung lalu dijatuhkan kepada mereka. Apa selesai masalahnya? Bagi Rasulullah mau sedih, itu berarti Rasulullah akan sedih karena umatnya nanti
celaka karena inginnya Rasulullah SAW itu selainnya umatnya masuk Islam, berarti kan disebutnya Rasulullah itu kan inginnya ini agama Allah harus tersebar dan tegak, disebut tetekan, makanya disebutnya kan menegakkan agama Islam. Kan Rasulullah itu keinginannya demikian sebagai seorang nabi mah. Bahkan Abu Thalib saja kan di akhir hayatnya masih terus gitu kan diajak oleh Rasul itu untuk, nah karena ini kesempatan terakhir kan, maka talqinnya, maka Rasulullah itu hanya membisikkan kan, mengajak, ucapkan la ilaha illallah. Tetap saja Rasulullah itu punya keinginan demikian terhadap umatnya. Umatnya itu selamat itu dari siksa api neraka, itu keinginan Rasulullah. Kalau saudara membunuh bapak tadi juga Rasulullah kan gampang, tinggal memerintahkan kepada para sahabat kan dipanggil. Tadi para sahabat kan dipanggilnya. Ketika kami sedang ketiduran gitu, tertidur, kemudian Rasulullah menyeru kami. Saat itu kondisinya demikian, beliau itu sedang ditodong oleh seorang musyrik dengan senjata di leher, sudah nempel di leher lah. Nah Rasulullah bisa tuh memerintahkan tadi itu yang lekup digulung gampang, tapi kan bukan seperti itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Nah, adapun soal tawakalnya sangat jelas, yaitu di sini satu hal, betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dalam kondisi demikian. Nah, adapun di sini tidak terlihat usaha Rasulullah. Saya kira kan kalau senjata sudah di leher, usaha apa? Makanya hanya itu kan usahanya adalah siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Allah. Hanya kemudian Allah memberikan hasil. Itu ini Allah memberikan hasilnya, yaitu pedang di tangan orang itu terlepas, orang itu terduduknya lemas lunglai. Nah setelah itu kemudian kan ya inilah seorang nabi terhadap umatnya, sudah kamu masuk Islam saja, tapi tetap gak mau, ya sudah. Disebutnya ini kena oleh ayat ini, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Geuleuh teh memahami ayat ini jadi kumaha maranehna we agama teh cicing tong maksa tuh. Kumaha urang we. Lain kitu rasa teh maksud ayat eta mana? Ada ayatnya la ikraha fiddin, itu tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah inilah misalnya ya apa namanya aplikasinya gitunya, pelaksanaannya dari Rasulullah SAW. Orang itu kan ditawari, kan Rasulullah hanya menawarkan, bukan memaksa, tidak menekan. Rasulullah menawari dengan makanya disampaikan oleh Rasulullah kan dalam kalimat tanya. Rasulullah menanyakan, mau bersaksi itu dari Tuhan selain Allah dan aku ini Rasulullah? Enggak, kan gitu jawabannya. Lah, aku tidak mau. Tapi aku berjanji tidak akan membunuhmu dan tidak akan ikut berperang dengan kaum yang berperang denganmu. Ya sudahlah, biarkan orang itu pergi. Nah, kembali ke masalah pokoknya nih ya, karena ini kan babnya ya, bab ke-7 ini kan tentang tawakal. Sangat terlihatnya dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menyerahkan sepenuhnya, boleh disebut apanya, menyerahkan sepenuhnya nasib dirinya dalam kondisi demikian itu kepada Allah, karena tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan. Ya, ketika pedang sudah nempel di leher, usaha untuk menyelamatkan dirinya itu tidak ada, maka terserah. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dan itulah hasil yang Allah berikan. Ya kalau pikiran saya andai saat itu Allah menetapkan lain, ketika dijawab demikian, misalnya orang itu mengatakan Allah mana Allahnya, sudahlah dibunuh, mungkin kan kejadiannya demikian. Ya, tapi karena Allah melindungi, Allah memberi pertolongan, Allah melindungi Rasulullah SAW, maka
itulah cara Allah melindungi, itulah hasil yang diberikan dari tawakalnya Rasulullah. Nah, boleh juga disebutkan Allah menetapkan demikian karena ini kan Islam belum selesai, Quran belum tamat. Ini kan tahun ke-6, Al-Quran belum selesai, Islam belum semuanya turun. Masih ada 4 tahun lagi berarti kan ya. Ini tahun ke-6 kan, Rasulullah itu meninggal di tahun 10 Hijriah. Berarti masih banyak dalam waktu 4 tahun itu Al-Quran masih banyak yang belum diturunkan. Ajaran Islam masih banyak yang belum diturunkan. Islam belum seluruhnya. Islam belum sempurna. Ternyata kan setelah Al-Quran semuanya diturunkan, ajaran Islam itu semuanya sudah diturunkan, Islam sudah sempurna, Allah sendiri yang menyatakan. Ayat terakhir itu yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Setelah itu kemudian kan Allah memberi penawaran. Khayyarallahu abdan baina dunya wa baina ma indahu. Allah memberi penawaran kepada seorang hamba, apakah memilih dunia atau yang ada di sisinya. Itu penawaran dari Allah. Dan semua nabi sama, hanya sebelum meninggal itu diberi penawaran oleh Allah. Wa khayyaral abdu ma baina indahu, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah saja. Nah, kalau setelah selesai Islamnya sudah semuanya diturunkan, sudah sempurna, Allah memberi penawaran kepada Rasul. Nah, kalau ini meninggal di sini tahun ke-6, Islam belum selesai. Masa Islam sepotong nantinya belum selesai, belum tamat, pasti masih ada yang kurang, pasti masih ada yang ya masih kurang kan ya, karena belum selesai. Nah, inilah yang Allah tetapkan. Rasulullah SAW saat itu betul-betul hanya kepada Allah menyerahkan keputusan dari situasi demikian. Ya, Rasulullah betul-betul hanya kepada Allah menyerahkan keputusan dalam situasi demikian. Adapun soal hasil, lah ada hasilnya ya. Kalau saya berpikir demikian gitu, andai saat itu Allah menakdirkan Rasulullah terbunuh, ya memang itu Allah, ketetapan Allah, mau apa? Tapi kan di sini masalah tawakalnya, ini yang mana gitu bagian tawakalnya dari hadis ini. Rasulullah SAW itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dalam kondisi demikian, di mana di sini kondisinya tidak ada lagi ikhtiar untuk selamat yang bisa dilakukan karena itu pedang sudah ditodongkan di leher. Nah, seperti juga, nah ini sama saja nih ya, dia sama saja. Seperti ini kemarin kisah tentang Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api, sebetulnya kan makhluk lain itu kan, mereka itu kan gusar gitu kan, mereka itu Nabi Ibrahim mau dibakar, air memberi penawaran, mau padamkan apinya, angin memberi penawaran, mau saya padamkan apinya, kata angin. Tapi Ibrahim kan lebih memilih tidak ada lagi yang bisa dilakukan kan saat itu oleh Nabi Ibrahim, karena sudah ditangkap, diikat, tanggaplah,nya ditangkap, diikat, mau dilemparkan ke dalam api, apa yang bisa dilakukan? Nabi Ibrahim juga diberi penawaran oleh angin, api, ditolak. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ternyata kan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim bukan mendatangkan angin, bukan mendatangkan air, tapi Allah perintahkan apinya, ya naru kuni bardan li Ibrahim ala Ibrahim wassalaman, itu ayatnya kalau nggak salahnya. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, itulah dinya sangat jelasnya bentuk tawakalnya, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau dalam hadis ini kan memang tidak ada lagi yang bisa diikhtiari, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti juga yang barusan juga kebetulan sejalan Nabi Ibrahim, apa yang bisa dilakukan? Sudah ditangkap, mungkin sudah diarak gitunya oleh massa, sudah diikat,
dilemparkan ke dalam api, nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya sudah, tinggal terpasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Terus tanya hadis yang ke-5-nya, nanti yang ke-6 soal burung lagi nanti. Ini yang ke-6 nanti soal burung lagi. Kalau yang ke-6 lah lebih terkait dengan ikhtiarnya. Kalau yang ke-4 kemarin kan tentang burung itu apa yang ada di dalam hatinya. Itu yang awal berarti. Kalau yang hadis ke-4 mah di dalam hatinya, yaitu yang menerima sepenuhnya. Ketika Allah menetapkan demikian, burung nggak pernah protes. Nah, lalu nanti hadis yang ke-6 ya sudah berikhtiarlah. Ya, bahkan saya katakan tadi kalau untuk manusianya, orang yang beriman harus ada lebihnya dari burung. Ketika Allah menetapkan sesuatu itu mestinya manusia itu menerima dan menjalaninya dengan gembira. Karena yakin apa yang Allah tetapkan itu pasti baik dan benar. Kalau manusia kan malah tidak seperti burung, malah manusia masih saja mengeluh, masih mempertanyakan, masih saja malas untuk melakukannya. Padahal kan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Eleh ku manuk mah berarti nyatak kudu ngikut manuk sih kan. Harus sering ngobrol jeung manuk sih kan. Harus sering ngobrol jeung manuk mah nu murah we lah manuk eta, manuk kacamata 10 ribuan. Manuk cangkurileung. Terus tanya baru sampai hadis ke-5 aslinya masih panjang lumayan karena ini semuanya ada 11 di hadisnya ya. Nanti hadis ke-6 itu ya, terkait dengan burung ya, tentang burung lagi tapi soal ikhtiarnya. Yang ke-4 sebagai dasar tentang ikhtiar mah. Kenapa Rasulullah mengatakan harus memiliki hati afidah ka'afidati tohir, seperti hati seekor burung. Nah ini kan karena landasan amal itu adalah apa yang ada di dalam hati. Ya, landasan amal itu apa yang ada di dalam hati.